Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kita Sedang Diuji. Senin edisi Kitab Kejadian bersama dengan saya Fani Paendong. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka
Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, judul pasal ini adalah kepercayaan Abraham diuji. Allah menguji Abraham dengan meminta sesuatu yang berharga dari dirinya, yakni anaknya sendiri, Ishak, yang sudah lama Abraham dan Sarah gumuli dan meminta kepadanya. Jika kita melihat keadaan dunia saat ini, tanpa disadari, setiap orang percaya sedang mengalami ujian demi ujian yang sama. Ujian itu untuk dapat mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga dalam menghadapi badai COVID-19. Ujiannya, apakah di tengah badai COVID-19 ini kita masih bisa mempersembahkan sesuatu yang paling berharga dari hidup kita, sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Apa itu yang berharga dari hidupku dan hidupmu? Apa itu yang berharga dari hidup kita di dalam dunia ini? Hidup kita yang paling berharga dimulai dari hati dan cara berpikir kita. Karena itu Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Setiap kita saat ini juga sedang dihadapi bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita berpikir untuk kita bisa bertahan bahkan menang dalam menghadapi badai COVID-19. Percayalah saudaraku yang Tuhan kasihi, saya dan saudara pasti bisa menang melalui badai COVID-19 ini. Ujian demi ujian yang sedang kita hadapi, tujuannya adalah untuk kita naik kelas, untuk iman kita di-upgrade dari iman kepercayaan kita sebelumnya. So, jangan pernah berhenti menyerah, jangan pernah berhenti untuk terus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saya percaya Tuhan lihat kita mampu untuk menghadapi ini. Amin.